ada. aja dia bisa jadi Naruto. Masih, lu Naruto doang nontonnya? Rasengan. Enggak, lu nontonnya Naruto doang. Enggak, Naruto apa lagi ya? Oh, ini Jujutsu Kaisen gua nonton. Jujutsu Kaisen. Iya. Terus udah. Shinchan? Anime enggak ada Shinchan. Sama Doraemon. Doraemon enggak. Anime. Oke. Dan sekarang masuk ke arah band and pick Giku Vam Junior yang akan memegang first picknya, first bandnya, dan Angela ternyata menjadi pilihan pertama. Tapi akan dijawab dengan apa nih? Ya, Angela Band harusnya dari tim Raja Radiance, mereka bakal balas dengan chip band. Band yang masih cukup konvensional sebenarnya, dan kalau kita lihat Geek Fam sekarang mungkin ini menjadi angle yang cukup bagus untuk nge-band dari Suyo. Mungkin Suyo juga masih terbuka. Kalau Fanny dilepas sih kayaknya bakal seru ya, karena udah lama banget gue ngeliat Fanny. Terakhir gue nge-cast Fanny itu dipakai sama Fabian waktu itu. Dia emang Raja Fanny, jago banget. Tapi sebenarnya untuk di match-match seperti ini kayaknya lu emang gak mau lepasin Fanny sih. Karena emang menurut gue emang Fanny tuh counternya hero-hero suppress. Kayak Kaja, mungkin kayak Franco. Tapi kan masih harus kena kan. Karena Fanny-nya bakal terus selalu bergerak, dan emang mekaniknya untuk player-player di tier ini itu jago banget main Fanny sih. Tapi banyak sih opsi buat sekarang kalau menurutku ya, mulai dari Ruby, ada Chow juga, kan di sisi gold lane juga oke lah. Sekarang bisa pakai yang burst damage, bisa pakai Brody juga. Lumayan banyak opsinya. Sekarang ada Matilda. Suyo, Zusin, oke. Berarti kita akan melihat antara Suyo atau Fanny yang akan di-pick sepertinya untuk kali ini. Bisa menjadi posibilitas juga di Fam. Mereka sudah melakukan banding ketiga mereka. Sekarang Raja Radiance, satu band terakhir yang akan mereka jalani. Ini harusnya mereka ke band Suyo sih, karena mereka secara praktis masa iya mau ngasih Fam Junior Suyo first pick? Jangan gak sih? Apalagi adanya di OZN1 kan. Ini udah cukup lama dulu di OP. Annabelle ya? Iya. Dan aku jadi lupa ya dia mainnya assassin atau fighter ya. Tapi karena meta terakhir fighter, aku ingetnya fighter dia. Oke guys. Ini mau diduel kah? Suyo Fanny dilepas. Tapi kalau Suyung duelnya Alpha gak sih? Alpha Iya, Angela, enggak, udah gak ada. Angela nggak ada. Kombonya udah dihabisin. Ya berarti ini combo Ruby juga habis bener sumpah. Itu biasa Alpha Matilda, kalau Matilda diambil lu Alpha Khalid. Iya. Khalidnya juga di ban. Tiga-tiganya Apa gitu. lagi ya? Dihabis. Masa Florin? Udah gak sih, nggak combo-combo lagi gak sih? Ya udah aja gitu. Bener sih, itu ya Suyo diambil. Gue expect di sini mungkin Fanny bisa keluar. Tapi kalau Alpha emang sih nggak mau dia. maksa Fanny ya Alpha juga masih bisa. Alpha harusnya bisa dibawa. Tapi kalau misalnya lu emang mau ngedodge ini Suyo, lu bisa main Fanny. Menarik sih sebenarnya kalau langsung jawab dengan assassin, dan sebenarnya nggak harus ambil sekarang. Ya benar. Dua pilihan pertama mereka bisa fokus ke lini yang lain, Yves. Misalnya di area mid lane, ya kan langsung mereka ambil. Dan ini dua combo yang oke banget sih. Hero-hero ungu tuh selalu bagus. Hero ungu ya. Hero ungu ini kan. Phobius, Lilia, Eve. apa lagi? Bahkan ini Raja Radiance juga warna ungu loh. Oh iya, cocok. Cocok ya? Gue pernah tuh kalau nge-rank tuh kayak kalau lagi mood, oke guys, kita cuman boleh pakai warna biru gitu. Ya Allah, pantes epic. Wah, tapi menang sekali Ya. dari jutaan kali percobaan. Ya itu. Tapi Susahnya seru. ngajak bareng-bareng susahnya tuh. Seru. Seru sih tapi. Nah, ini Geek Fam Junior. Mereka jatuh dengan Valentina. Nice pick juga sebenarnya. Karena nanti bisa mengcopy semua ultimate. Dia punya efek Tarify juga buat nge-hold pergerakan dengan pemain Raja. Dan wah, Oh, Hylos. iya ya. Kita nggak ada sama sekali Hylos Tadi ya. aku nggak nyadar loh ada hero namanya Hylos. Bener, ya ini emang soalnya hero patung sih. Cuman buat Nggak playmaker banget kan hero. bener-bener nampung damage. Buat nampung damage, nahan doang. Bener sih, tapi Valentinanya cukup bagus ya, bisa ngambil RWM-nya, bisa ngambil Phoebus ult juga. Tapi masalahnya Valentinanya sulit sih menurut gue untuk ngalahin lawan Yves, karena Yves-nya juga punya extra range yang cuma bakal ngepoke Valentinanya bakal kasihan banget di lane. Unless dibantu mungkin sama Hylos-nya untuk dapetin prio di arah mid-nya. Dan sekarang Raja Radiance. Di sini mungkin mereka bisa ambil roam juga, harusnya aman. Roam apa yang available kalau kita lihat dengan komposisi ini sepertinya masih ada Minotaur, masih ada Ruby juga mungkin possible. Oh, mereka bakal ambil Alpha. Jadi Fanny sama sekali nggak dipedulikan. Iya, fighter dulu ya yang jadi prioritas.
Tapi emang tadi beberapa hero yang disebut sama Faiz bisa ditutup sekarang. Ruby, Idet, Idet, bener-bener cukup ya. berbahaya. Apalagi ini kan dengan adanya Hylos, mereka butuh FCC gak Benar. sih? Entah sebenarnya Hylosnya bakal di XP atau di era Rom. Tapi kalau head-to-head sama Faiz, mending di mana Hylosnya? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat sih ya high loss-nya aku masih prefer high loss itu di arah XP sih. Jujur. Kayak lu ya berarti playmakernya harus dari roam gitu. Jadi lu punya Oh iya fleksibilitas untuk sih, nge-pick roam yang bisa bisa kasih iya sisi. bisa kasih bisa mainin playmakingnya. Oke. Sementara kalau yang di XP jadi kebatas gitu, nggak banyak kan hero XP yang bisa playmaking unless kalau misalnya lu emang menaruh high loss di XP atau di roam, Heeh. ya lu bisa flex pakai edit juga. Edit XP, high loss roam atau sebaliknya. Iya sih bener ya. Ruby juga jadi salah satu fleksibel, tapi entah apakah Ruby akan diamankan karena lumayan repot juga nih, banyak efek slow yang dikasih. Moskov ditutup, one juga sudah hilang dari opsi banning dan opsi pick pastinya. Tapi untuk selanjutnya, apakah masih mau fokus ke arah gold laner? Dengan banyaknya opsi yang tersedia sebenarnya, kalau mau di-ban semua agak sayang sih. Tapi aku melihat akan tetap ya. Buset, ini mau 4 konten band kan nih last bandnya Bruno gitu Atau Harriet? atau Harit ya. Terus mereka main apa Mia lawan Layla gitu please. Boleh kali. Tapi kalau lawan Hylos banyak sih opsinya, ini mau Kari juga masih masuk kayaknya. Iya Kari masih masuk, Kari masih cukup masuk sebenarnya untuk lawan High Love karena dia punya true damage ya dari pasifnya juga Iya. tadi dan sebenarnya masih bisa untuk digunakan tapi carry agak sulit untuk mainin hero-nya secara personal ya karena kayak short range dia harus main dekat-dekat juga bisa di rundown sama para pemain dari tim Fam Junior. Jadi itu bisa menjadi permasalahan tapi kalau emang PD ya why not carry masih ada damage juga yang bisa kasih dari carry. Boleh sih mau diambil. Oke. Ini dia pilihan terakhir dari banning untuk Kick Fam Junior. Harit. Tara Harit. Berarti Iya. ini bisa diambil langsung. Masih ada Beatrix juga sebenarnya kalau mau mainin Beatrix, cuma Beatrix kita belum lihat sama sekali dari tadi ya. Kalau di sini mungkin mereka bisa ambil roam, ambil editnya sebelum diambil sama King Fam Junior. Karena King Fam Junior kalau ngambil edit itu bagus banget, bisa nge-stop Phoveus-nya, bisa nge-stop Alpha-nya. Tapi ada posibilitas mungkin mereka juga bisa ambil Tigreal. Tapi masalahnya gini, kalau dari Raja Radiance ngambil hero-hero yang emang heavy banget ultimate-nya, di sebelah ada Valentina. Iya. Jadi kalau mereka mau ambil Tigreal, kalau mereka mau ngambil Idris juga, itu bakal berbahaya karena bisa di-copy sama Valentinanya. Iya ya. Malah jadi bumerang nantinya buat mereka sendiri. Ya. Jadi lebih aman kalau ya ambil yang nggak terlalu heavy lah dari sisinya. Kita mau ambil banget dulu dan coba deh karena cowok tetap ada dua yang dragon yang bisa diambil sih, tapi at least single target. Dan cowok ini kan spesialnya juga nggak cuma di The Way of Dragon doang ya. Tapi dari skill 1 skill 2-nya itu bakal kasih distraksi dari awal banget. Dan mau dijawab pakai apa nih? Dari arah gold dan juga mungkin roam ya harusnya. Iya, masih fleksibel ya dari Hylos, tapi harusnya mereka pick Idris di sini. Nggak ada alasan untuk nggak pick Idris di sini juga. Nah, mereka butuh engage dan CC ya, dan hardlock CC karena mereka belum punya hal tersebut. Ini beberapa hero-nya, playmaker-nya baru Valentina doang. Hylos-nya lagi-lagi patung terus dan sepertinya damage Ruby keluar. Berarti ini udah pasti ya Ruby. Apakah Ruby Golden? Kayaknya enggak deh. Harusnya Kelihatan lagi Golden. iya Cloud. Oke. Ya masih make sense lah. Cloudnya misinya cuma satu. Untuk dive ke belakang dapetin Yves dengan Blazing Duet. Blazing Duet from Zeltron. Emang Zeltron ya Golden Laner-nya? Zeltron bener. Oke. Untung nggak salah ya. Satu pilihan terakhir ini dia yang akan dibawakan oleh Raja Radiance. Suara apa tadi? Ada suara Beatrix bener. Oke. Gue kira tadi Layla. Soalnya suara Layla. Cewek-cewek gitu ya. Iya, suara robot gitu juga kan. Saking jarangnya Beatrix muncul sampai lupa juga suaranya. Iya, tapi Beatrix lawan Cloud lagi-lagi kita selalu punya anggapan bahwa Cloud ini emang weak side laner. Sulit banget untuk bisa menang lane pakai Cloud ya karena emang early level cukup lemah. Memang dia punya mobilitas tapi ya nggak terlalu gimana-gimana banget. Yang sementara lawan Beatrix, wave clear kenceng, lu punya akses ke 3 senjata yang berbeda dan banyak posibilitas yang bisa didapatkan. Yap, dan setelah lagi kita bakal lihat ya untuk hasil dari game pertama seperti apa. Best of 3 series, dan ini dia untuk game yang pertama antara Geek Fam ID Junior versus Raja Radiance. Siapakah
yang akan dihentikan perjalanannya di hari ini. Itu dia, udah ada efek dari Jeet Kune Do, dari GR. Langsung dengan pressure yang cukup tinggi mengganggu di arah mid lane-nya. Dan kalau kita lihat, buset, player Fnatic Onyx kah ini? FNOC. GR. Apakah dapetin first blood di sini? Langsung dapetin OCN1. Suyo-nya di solo kill oleh Chow. Dan Chow-nya akan berdansa, mencoba untuk berlari dengan satu buah Jeet Kune Do. Dan sudah, tapi ini kok Fnatic Onyx? Ya udah sih, mau main-main aja ke squad sebelah. Tidak, Kairi Acu. Ini Geek nggak marah, Geek. Anak-anaknya malah mempromosikan yang lain. Tapi oke, melihat lagi ya dari GR yang begitu agresif, ini nggak buat Purple Buff juga nggak bisa disecure oleh Ozzy. Iya. Oh my god, ini rugi yang sangat besar. Bahkan Zeltron juga berhasil di take down. Udah sih, ini udah sih selesai sih, 2 menit pertama udah selesai sih. Iya, gue bisa bilang juga this game is done. Dari kelihatannya Suyo yang harusnya snowball ke shutdown, Purple Buff nggak dapet. Habis gold lanernya hilang, habis jatuh ketimpa tangga, ketimpa duren, ketabrak mobil pas mau pulang. Ya, tapi OCN1 ini kebuli banget, masih level 2 loh. Menit 1:42. Beda Dia 2 masih level. level 2, beda 2 level sama dari junglernya tim Raja Radiance, yaitu Asviana ya dari. Iya. Apa belum ready gitu ya, kayak 2 menit pertamanya kayak belum ready gitu OZN1. Nggak ada setup yang proper. Masih nyari cemilan mungkin. Nih. Tapi nggak tahu sih bakal bisa ngebalikin keadaan atau enggak, karena hampir udah dapetin RC, tapi Turtle udah pasti lepas sih. Ini udah jelas akan menjadi milik dari Raja Radiance, apalagi kita tahu power dari Alpha seperti apa. Nah ini nih yang aku khawatirkan, ketika beda level udah kerasa, invasi akan jadi jauh lebih mudah. Dan flicker dari GR yang sepertinya sedikit menabrak dan membuat Orange Buff masih bisa diambil lagi. Miss Flicker, GR masih selamat. Bahkan Evil Quellernya nggak cukup, tapi itu dia satu buah Demonic Pursuit ke belakang, atau Infernal Pursuit lebih tepatnya. Coba untuk di-pop lagi ke arah Gwinski, namun Gwinski still a beefy boy dengan high loss-nya. Apakah dari seorang Rengo ingin ngedive? Sepertinya tidak, dan mereka memenangkan early games. Tidaknya Turtle diambil, 2 kill dikantongi juga. Dan sekarang Geek Fam ID Junior, atau bisa aku katakan Fnatic Onyx ini. Geek Fam dong. Geek Fam ya, Geek Fam. Oke. Bisa mencoba untuk nge-match pressure-nya. Ya, mereka harus coba untuk ngebalikin keadaannya, mereka harus coba untuk cari momentumnya, meskipun secara damage ini agak berat ya. Beda 3 level antara kedua jungler. Tapi di bagian bawah ini mungkin masih bisa disamaratakan Gwinski yang membawa satu teman, tapi di area atas juga ada yang membawa. Itu dia. Blessing Duet yang langsung bisa di-cancel, ditutup. Zeltron akan ditutup juga nyawanya sepertinya dengan satu hit terakhir dari seorang Ercha. Tapi masih ada Mupin Cutie di bagian belakang yang ternyata nggak cukup juga damage-nya. Oh my god, itu dia. Salah satu alasan kenapa main Cloud di sini akan sangat-sangat mengerikan. Banyak banget yang bisa nge-cancel Blazing Duet. Spear of Alpha, terus ada GR juga. Dan bahkan Spear of Alpha yang kedua dari Hans Asviana akan coba untuk nge-cancel Mupin Cutie. Mupin Cutie masih bisa selamat. Tapi tetap saja dari para pemain Raja Radiance, mereka punya perayo di semua sisi map. Dan bahkan top side turretnya hancur. Ini Zeltron gak bakal punya waktu yang enak di Line of Dawn. Masalahnya ini belum 4 menit juga loh sebenarnya dengan satu alter turret yang berhasil mereka secure. Dan GR udah nggak ada takut-takutnya sih. Ada 4 pemain padahal di area tersebut ya, sebenarnya kita tahu 4-1 deh. Sudah jelas harusnya 4 menang gitu kan. Tapi hal itu tidak terjadi. Geek Fam juga sadar kalau misalnya mereka ketinggalan sangat jauh dari Raja Radiance, dan Turtle kembali lagi jatuh ke tangan Raja Radiance. Pembagian keuntungan yang merata bagi kelima pemain ngebuat mereka juga akan jauh lebih powerful. Dan siapakah yang akan ditendang kali ini? Satu pemain berhasil tertangkap, output damage connect Hansoboy. Second satu pemain. Iya, good kick ke belakang tadi dari seorang GR dengan Chow-nya. Ternyata memang cukup mengerikan. Ozzy N1 menit 4:40 dia baru bisa dapetin Hunter Strike. Ini Suyo-nya bener-bener di gembosi ini bener-bener gak bisa main sama sekali. Dan Alphanya juga udah punya War Axe. Jadi Suyo-nya ini relatif offline. Dan kalau kita lihat sebenarnya Suyo kalau udah nggak snowball akan cukup sulit. Lagi-lagi 11-12 kayak Nolan, yang dimana kalau emang dapetin early game ke arah snowballnya bakal cukup sulit. Dan GR tugasnya cuma zoning doang, buka badan, fokus untuk nge-pressure, cari positioning yang enak juga. Zeltron pun di pressure tapi di bawah. Glorious Pathway dibuka dan seorang Hansobo yang overstepping akan dipunish
dari pergerakan Geek Fam ID Juniors. Terkena satu kill yang sebenarnya cukup signifikan juga killnya. Iya, tapi ini akhirnya bisa setidaknya menutup lah ya kerugian yang tadi terus-menerus terjadi buat mereka. Tapi tetap sih Blade of Despair ada di tangan dari seorang Beatrix. Jadi ketika Beatrixnya kembali, mereka harus jauh lebih dalam posisi yang aman ya. Dan Zeltron ini udah nggak bisa sendirian sih. Mupin Cutie, ada S-Magic juga yang udah mulai memberikan satu support di arah yang lain, tapi 4 bahkan 5 lawan 2 masih ada pertukaran eliminasi yang bisa dilakukan oleh seorang Rango. Iya, Rango ternyata bakal dibully juga ya, habis-habisan dia di bawah. Sementara para pemain dari Geek Fam Junior, kalau kita lihat mereka juga masih coba untuk ngestabilisasi kondisi yang terjadi ya. Karena mereka udah bener-bener di gap banget, perbedaan gold juga 2K yang artinya sekarang Raja Radiance mereka punya kontrol dari game ini. Hanso Boy akan dikirim ke atas, dicoba untuk dilawan oleh seorang Hanso Boy. Namun masalahnya dari Zeltron tadi belum bisa terlalu komit ke fight karena dia juga masih lemah di titik game ini ya untuk seorang Cloud. Untungnya dari OZN1 2 kill di tangannya, ini artinya selambat laun dia akan coba untuk online. Tapi Raja Radiance dapetin killnya, atau dapetin turtle ya lebih tepatnya. Oh ya, itu dia turtle yang kembali lagi di secure 3 kali, berarti perfect turtle untuk Raja Radiance. Dan masih belum ada perlawanan yang cukup terasa buat Geek Fam karena memang mungkin jawaban yang akan mereka ambil adalah ya bertahan aja. At least jangan sampai setiap sisi creepnya diambil lagi karena tadi rugi banget buat Ozzy-nya. Dan setidaknya perbedaan level udah mulai bisa diredam, yang tadinya 3 level perbedaan antara kedua jungler sekarang udah ada di 2 level aja. Bahkan Ozzy dengan 2 kill dan 1 assist 100% team fight participation itu mungkin bisa jadi jawaban. Dan sekarang The Way of Dragon connect hilang. Sudah pasti kombinasi antara The Way of Dragon dan juga damage dari Hanso Boy. Tapi sekarang dengan 1 blessing 2 tidak akan berakibat apapun, tidak akan berdampak apapun bagi Raja Radiance. Cakep banget kicknya. Itu kick yang sebenarnya gue lihat juga dari Widi ya beberapa kali di playoff kemarin. Dan gue sampai sekarang masih kepo itu caranya gimana sih? Jadi lu nge-kick dulu habis itu lu flicker, apa lu flicker dulu baru kick? Kayaknya itu kick dulu baru flicker deh. Flicker dulu. Kick dulu, pas kicknya kena, lu flicker baru lu arahin. Oh gitu ya? Gak tahu sih makanya. Kayak itu keren banget sih. Tapi Hanso Boy hampir di take down dia karena satu buah I'm offended. Untungnya ada RWM yang dipop oleh X-Magic juga untuk nge-zone out para pemain Raja Radiance yang ingin mendekat. Tapi sejauh ini Chow dari GR begitu clean. Dia bisa dapetin inisiasinya, dia bisa dapetin pick off-nya juga. Karena ini yang sebenarnya menjadi value dari Chow. Dia bisa nge-zone, dia bisa buka badan, dia bisa mirroring, dia bisa screening, dia bisa dapetin knock up juga, dan yang paling penting dia juga bisa punya pick off stool dengan satu buah Way of the Dragon ya. Jadi emang value banget kalau lu punya player yang bisa main Chow sebagus dari GR mungkin. Contohnya. Betul. Tapi GR ini jadi satu player yang menurutku hidden gem juga ya. Hidden gem. Tadi Matildanya oke banget loh. Matildanya Dan sekarang Chow-nya juga ngasih satu impact yang positif. Dan ya tentu nggak melupakan combo-kombonya sih sebenarnya, karena kan lagi kombonya dari Beatrix juga, dari Hanso Boy dan damage burst yang bisa dikasih sama Raja Radiance. Tapi tetap untuk objektif ini sepertinya akan terus menjadi milik dari Raja Radiance, kecuali ada satu momen besar yang bisa disegel oleh Geek Fam ID Junior. Masalahnya sekarang Closet Play menargetkan ke arah siapa? Mereka masih menunggu momentum yang jauh lebih menguntungkan, karena kalau misalnya tadi dipaksa wah bisa dibalikin keadaannya. Karena meskipun dominasi kerasa dari Raja Radiance, ini untuk turret di area mid lane masih belum bisa ditembus. Jadi defensifnya emang cukup oke juga dari Geek Fam Junior. Iya, setidaknya OZN1 di samping ya. Dia membuka lane dan bermain split push untuk lane jauhnya. Tapi Lordnya juga udah nge-spawn dan bahkan Rengo sudah nge-clear di arah bawahnya. Sekarang mereka coba untuk ke-siege ke arah atas. Zeltron selalu di-pressure dia. Susah banget untuk bisa lepas dari kendali para pemain tim Raja Radiance. Tapi late game, Zeltron tentu akan menjadi satu kekuatan yang cukup mengerikan. Karena Cloud late game itu juga harus diwaspadai. Tapi satu buah ball, I'm offended connect dan GR atau lebih tepatnya Rengo yang harus tumbang di combo dengan WM tadi di arah midnya. Sementara itu purple buff yang akan dijarah. Jadi satu tukar satu, Rengo tukar purple buff. Ya, dan mungkin kira outer turret di area mid lane juga ya, karena Lordnya dibiarkan bebas di bagian bawah. Akan cukup mendorong, Glorious Pathway sudah mulai dibuka juga, tapi sepertinya bakal jadi makanan saja untuk Raja Radiance. Masih bisa mempertahankan
satu auto turret, tapi mereka harus kehilangan 2 pemain dan double kill dari Hanzo Boy berhasil di-secure. Damage Matrix-nya gila banget. Dan ini baru lord pertama, tapi mereka dapetin semua hal yang mereka butuhkan. Mereka dapetin kontrol di bawah. Mereka coba untuk nge-pressure mid lane turretnya. Dan Dominance Ice di tangan Rengo akan coba untuk digunakan untuk nge-slow para pemain Geek Fam Junior. Dan sekarang mereka harus nge-defend area mid lane turretnya. Segera Alpha connect ke arah OZN1, tapi sayangnya belum bisa mendapatkan follow up yang lebih. Dan sekarang turret yang akan difokuskan. OZN1 masih hidup dengan satu buah Evil Queller yang ingin untuk nge-poke para pemain dari tim Raja Radiance. Wah, ini 2 passive turret berarti udah pecah di atas dan juga di bagian bottom lane. Di bawah 12 menit, Raja Radiance sudah mulai bisa menyentuh ke dalam. Dan dari Geek Fam Junior, mereka lebih ke menunggu mistake gak sih? Kayak tadi misalnya Ranggo terlalu overextend ya, mereka eksekusi mistake-nya. Tapi kalau enggak, mau buka momentum agak susah karena Hylas ya tadi kayak kata Faiz, Siro Patung. Jadi kalau misalnya mau disuruh maju ya nggak ada pertukaran, berat juga buat Geek Fam Junior. Ya, sepertinya main di area luar dari tempat pertahanan mereka ini akan cukup beresiko. Apalagi ada flanking sudah melakukan oleh seorang JR dari bagian belakang. JR the kick connect, tapi OZN1 berhasil diselamatkan dengan satu pergerakan. Balance Rage juga nggak connect sama sekali dari Glorious Pathway. Dibuka Archa, dapetin kill ke arah Zeltron dan pakai double kill. RWM coba untuk connect, LZN1 masih hidup dengan satu buah Blade Surge-nya. Tapi damage poke-nya begitu mengerikan. JR pun sudah membuka badan dan membuka jalan triple kill untuk Raja Radiance. Geek Fam ID mereka harus berpuas diri kehilangan 3 pemain. Tapi itu sakit banget loh damage dari Yves-nya. Bakal dipaksa masuk sepertinya supaya pasifnya pecah. Kali ini 2 paket minion Nggak pecah yang mereka kirim. Nggak pecah tapi udah 12 menit. Baru aja 12 menit. Nggak, bentar. Kenapa dia punya stiker Onyx? Ini masih membahas Onyx-Onyxan ya? Masih ya? Masih ya? Sonic nih bos. Kan dia punya stiker Onyx. Nggak, siapa tahu kan kita dapat bocoran, siapa tahu dari salah satu pemain ini ada yang gantiin Kairis ke depan. Kan masih di Geek ya Pak? Bener sih. Ini bawa title Geek loh. Oh iya benar. BJRC-nya Geek semua kata benar, dia. benar, nggak salah. Atau Siapa jangan-jangan tahu mereka itu dibawa dari Fnatic Onyx ke Geek. Lah FNOC itu F-nya Geek. Oh, Fig Fam. Kata FNOC itu F-nya Fam. Big Bam. Ya bisa jadi kan nggak ada yang tahu. Itulah ya, kita nggak tahu ya guys, karena emang inilah ladang dari pertempuran yang terjadi dari kedua tim. Dan sekarang Raja Radiance mereka punya kendali dari semua lane, bawah, mid, atas. Mereka coba untuk manipulasi wave-nya, membangun try lane push. Lordnya pun akan bergegas ke arah bawah dan sepertinya akan di-crash bersamaan, tapi nggak terlalu sempurna ya. Namun sekarang sudah nge-crash secara perlahan. Mereka coba untuk initiate ke arah midnya. Namun JR dapetin OZN1 dari mana datangnya. Dan sekarang Glorious Pathway dibuka secara defensif. Mereka coba untuk counter initiate, namun tidak ada follow up. Itu dia, nggak ada hardlock CC yang mereka butuhkan. Dan ini dia, dari seorang Rengo, dia coba untuk membuka badan kristalnya sudah dibuka. Dan akan coba untuk dipretel satu persatu Spirit of Alpha juga ke arah Gwinsky. Dia hilang, Blazing Duet gak cukup karena kristalnya akan dikuasai. Dan Raja Radiance game number 1 menjadi milik mereka. Tuh berhasil men-secure game pertama dengan cukup flawless. Karena dari awal mereka berhasil dapetin semuanya, literally semuanya. Dapetin buffnya iya, junglernya iya, god lanernya iya, semua mereka bisa abisin. Dan saya nggak ada jawaban sih dari Geek Fam, karena mereka udah hilangin winning condition mereka dari awal. Dan Raja Radiance eksekusi yang juga nggak terlalu terburu-buru. Mereka rapi banget, disiplin. Bahkan tadi ya satu pick off di atasnya tiba-tiba ketika Ozzy-nya hilang, itu udah memperbesar banget sih kemungkinan mereka untuk langsung dapetin secure ke dalam game yang pertama. Tapi ingat, Raja, tadi di match sebelumnya mereka juga secure game pertama. Iya, mereka harus berhati-hati ya, karena